taala. Malam Jumat yang lalu kita sudah membahas dua hadis ya. Dua hadis Nabi atau riwayat dari sahabat tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan fisik baginda Nabi. Kita lanjutkan dengan hadis yang ketiga. Berkata Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Bashar, yakni Al-Abdi, telah bercerita kepada kami Muhammad ibnu Bashar. Jadi karena ini adalah kitab hadis, di sebelum dipaparkan matannya, teks hadisnya, dipaparkan dulu sanadnya, rantai periwayatannya. Dari siapa Imam Tirmizi menerima hadis ini? Dari Muhammad bin Bashar. Sumbernya jelas. Muhammad bin Bashar dari siapa dia terima berita ini, informasi ini? Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far. Telah bercerita kepada kami Muhammad ibnu Ja'far. Jelas sumbernya. Muhammad bin Ja'far dari siapa? Qala haddatsana Syu'bah. Telah bercerita kepada kami Syu'bah, Imam Syu'bah. Imam Syu'bah dari siapa? An Abi Ishaq, dari Abi Ishaq. Salah seorang tabi'in, generasi tabi'in. Abi Ishaq dari siapa? Qala sami'tul Bara' ibn Azib radhiyallahu anhuma. Aku mendengar langsung Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma berkata, yaqul. Di sumbernya jelas. Selain riwayat Tirmizi, ini juga riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadisnya sahih. Dijamin kesahihannya. Jadi kalau sudah sahih, silahkan kita terima sebagai informasi terkait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan silahkan kita sebarkan, kita ceritakan, tidak ada masalah karena hadisnya sahih, sandarannya kuat. Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhuma berkata, dia bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok yang dia kagumi, yang dia cintai, yang dia kenal. Jadi yang berhak bercerita tentang Rasulullah ini ya sahabat. Karena sahabat yang bertemu, bertatap muka, belajar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar mereka tengok Rasulullah salat, tapi mereka perhatikan bagaimana tubuh Rasulullah. Sampai uban-uban Rasulullah dihitung. Masih ingat kemarin ya? Pertemuan yang lalu berapa uban Rasulullah ketika wafat? 20 helai saja. Sampai ubannya dihitung. Karena Rasulullah ini menjadi objek panutan, menjadi tanda kebesaran Allah di muka bumi. Jadi semua sahabat itu terkagum-kagum dengan Nabi. Tidak puas-puas melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal setiap hari tengok. Tapi setiap kali mereka tengok, semakin mereka rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pantas bercerita tentang Nabi ya sahabat-sahabatnya ini. Orang-orang yang paling tulus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak akan pernah berbohong tentang Rasulullah sedikit pun. Salah satunya adalah Al-Bara' ibni Azib radhiyallahu anhuma. Dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an." Dia katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang laki-laki marbu'. Marbu' itu artinya tidak terlalu tinggi dan tidak pendek. Sama dengan ungkapan Anas, walaupun dengan redaksi yang berbeda. Kata Anas kemarin apa? Laisa bit tawilil ba'in wala bil qasir. Nabi tidak terlalu jangkung, tingginya tidak ideal, tidak dan beliau juga tidak pendek. Itu bahasa Anas bin Malik kemarin. Riwayat yang pertama dengan kedua. Al-Bara' ibn Azib menggunakan redaksi yang berbeda, tapi makna sama. Rasulullah itu marbu'. Nanti ada riwayat lain mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabba'ah. Rabba'ah itu artinya tidak terlalu tinggi juga tidak pendek. Jadi Rasulullah itu semampai, sedang. Namun ada riwayat lain yang memperkuat bahwasanya Rasulullah itu lebih condong kepada tinggi. Jadi sedang pun tidak sedang-sedang kali. Lebih condong kepada tinggi. Tubuh yang paling ideal. Jadi atletis ya, tubuh atletis. Tidak terlalu jangkung, tidak pendek, tidak sedang juga, tapi di antara di antara sedang dengan tinggi.
lebih dekat kepada tinggi. Kira-kira seperti itu. Jadi mungkin ini kita hanya bisa ala wajhi takrib, hanya kira-kira saja itu. Pastinya kita tidak bisa mengatakan seperti siapa. Seperti siapa di sini. Nah, kita bayangkan saja, ya kira-kira seperti itu berdasarkan nas-nas, dalil-dalil yang disebutkan di dalam hadis-hadis ini. Kemudian kata Al-Bara, ba'ida ma bainal mankibain. Jarak antara kedua bahunya ini jauh. Jadi bahunya itu bidang, lebar, luas, baik bahu kanan maupun bahu kiri. Ba'ida ma bainal mankibain. Mangkib ini pertemuan antara lengan atas dengan bahu ini. Jadi di bagian ini, pertemuan antara bagian lengan atas dengan bahu. Jadi ujung bahu yang bertemu dengan lengan, baik sebelah kanan maupun sebelah kiri. Jadi jaraknya itu jauh, lebar, itu bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orangnya tegap. Bahunya itu indah. Ideal. Lebar. Kemudian yang ketiga, kata Al-Bara' ibn Azib, azimal jummah ila syahmati uzunaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki rambut yang tebal, lebat, dan rambutnya itu panjangnya itu sampai ke cuping telinga. Cuping telinga ini, bagian bawah dari telinga kita, tempat perhiasan kalau orang perempuan taruh kerabu ini, cuping ini, syahmatil uzun. Jadi Nabi rambutnya panjang sampai ke cuping telinga. Di sini nanti kita akan menemukan riwayat-riwayat lain tentang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sedikit perbedaan-perbedaan, tapi itu tidak bentrok, tidak kontradiksi, karena boleh jadi dalam satu kesempatan sahabat melihat rambut Rasulullah itu sampai ke cuping telinga. Di kesempatan yang lain mungkin sudah agak lama rambut Rasulullah semakin panjang sampai melewati cuping telinga, tapi belum sampai ke bahu. Nanti riwayat lain berdasarkan penuturan sahabat yang berbeda melihat rambut Rasulullah sudah menyentuh bahu. Panjangnya sampai ke bahu. Jadi di sini banyak riwayat tentang rambut Rasulullah, tapi antara satu riwayat dengan riwayat yang lain tidak bertentangan. Seperti kita, pertama mungkin kita baru cukuran, rambutnya pendek, sebulan kemudian sudah agak panjang, sudah gondrong, sebulan kemudian mungkin sudah sampai ke bahu dan sebagainya. Jadi ini melihat kepada kondisi Rasulullah yang berubah. Kalau masalah rambut ya. Jadi perbedaan satu nas teks hadis dengan teks hadis yang lain dilihat. Perbedaannya itu ada dua perbedaan. Ada yang sifatnya tadad. Tadad itu artinya bertentangan, kontradiksi. Ada yang bersifat tanawwu', variatif. Mungkin hari ini begini. Bulan depan begitu, bulan depannya lagi berbeda lagi. Yang namanya rambut ini kan terus tumbuh dia. Jadi sifat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan riwayat-riwayat yang ada itu ada tiga, di antaranya ada tiga disebutkan jummah, wafrah dan limmah. Jadi dalam ilmu bahasa Arab ada tiga istilah panjang rambut itu, ada tiga macam. Yang pertama wafrah. Wafrah itu rambut panjang sampai ke cuping telinga. Rambutnya panjang sampai ke cuping telinga. Itu disebut dengan wafrah. Jadi orang Arab ini kaya, bahasa mereka kaya. Kalau rambut panjangnya sampai ke cuping, apa namanya? Ada nama khususnya. Mungkin yang sama kaya macam bahasa Arab, bahasa Aceh kaya juga katanya. Ya kan? Kalau kelapa muda apa namanya? Kelapa sebelum muda apa namanya? Kelapa tua apa? Ada nama masing-masing. Bahasa Arab kira-kira begitu, Pak. Suatu benda itu bisa bermacam-macam namanya, tergantung karakteristiknya. Bisa punya berbagai macam nama. Ya, itu bahasa Arab. Kaya sekali. Jadi rambut itu ada namanya wafrah. Wafrah itu panjangnya sampai ke cuping telinga. Kalau sudah lebih panjang dari itu lagi namanya limmah. Sudah melewati cuping telinga. Tapi belum sampai ke bahu. Apabila rambut sudah semakin panjang dan sudah menyentuh bahu, itu disebut dengan jummah. Jadi ketiga-tiga macam ini wafrah, limmah,
dan jummah ini tersebut di dalam riwayat-riwayat yang menceritakan tentang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang Rasulullah punya jummah, kadang-kadang rambutnya wafrah, kadang-kadang rambutnya bersifat limmah. Betulan di sini riwayat Al-Bara' bin Azib dia katakan azimul jummah, punya rambut yang lebat, kemudian rambutnya berjuntai sampai ke cuping telinga. Bahkan kalau kita lihat arti dari jummah itu sendiri bukan sampai ke cuping saja, melewati sampai ke bahu. Itu kata Al-Bara' bin Azib yang memperhatikan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, dalam hadis ini, dalam riwayat ini dikatakan alaihi hullatun hamra. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memakai pakaian berwarna merah. Pakaian berwarna merah. Artinya tidak selalu Nabi memakai pakaian berwarna merah. Ini sifat ini bisa berganti-ganti, berubah-ubah. Pernah dilihat oleh Al-Bara, sahabatnya ini, Nabi memakai baju merah. Ini persoalan Nabi pakai baju merah. Sementara ada hadis lain, Nabi melarang kita memakai pakaian berwarna merah. Inilah persoalan-persoalan dalam hadis nih. Fenomena-fenomena seperti ini harus diselesaikan. Dan yang menyelesaikan ini adalah para ulama. Maka dibuatlah satu disiplin ilmu namanya ikhtilaful hadis. Ilmu mukhtaliful hadis atau ikhtilaful hadis. Jadi dalam ilmu ini dikumpulkan hadis-hadis yang bertentangan, seolah-olah bertentangan. Satu sisi dilarang, tapi di sisi lain Nabi melakukan. Bagaimana itu? Seolah-olah kan kontradiktif. Ini kerjanya para ulama, kerjanya Imam Syafi'i, itu yang ahli di bidang itu. Kerjanya Imam Ibnu Khuzaimah, salah seorang yang paling pakar dalam bidang itu. Kerjanya Imam At-Tahawi, kerjanya Imam At-Tabari, Ibnu Hajar, An-Nawawi. Ini mencocokkan itu, mengkompromikan riwayat-riwayat yang berbeda-beda tadi. Ada larangan memakai baju merah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan riwayat Al-Bara' ini Nabi pernah pakai baju merah. Pakai baju merah. Hullatan hamra. Di sini para ulama mengatakan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah kalau pakaian yang berwarna merah itu merahnya memang merah polos. Tidak ada campuran sedikit pun. Tidak ada warna lain yang menyertainya. Semuanya merah, itu yang dilarang. Sedangkan yang dipakai oleh Nabi ataupun yang tidak dilarang, kalau merahnya itu sudah bercampur dengan warna-warna lain. Mungkin ada lesnya warna putih, warna hitam dan sebagainya, itu dibolehkan. Jadi kesimpulan para ulama sementara begitu. Jadi yang merah total itu dilarang. Tapi kalau merah sudah bercampur dengan yang lain, ada kombinasi-kombinasinya, itu silahkan, tidak ada masalah. Kemudian yang dimaksud dengan hullah di sini yang disaksikan oleh Al-Bara' bin Azib adalah hullah di sini maksudnya pakaian lengkap. Maksud pakaian lengkap. Jadi kalau disebut hullah berarti terdiri dari dua macam. Yang pertama al-izar, yaitu sarung, seperti sarung, yaitu pakaian yang menutupi bagian bawah. Yang kedua adalah ar-rida. Rida itu pakaian yang menutupi tubuh bagian atas. Jadi ketika dua pakaian itu menyatu dalam tubuh kita, maka pakaian itu disebut dengan istilah hullah. Jadi kata hullah itu sudah tercakup di dalamnya itu rida dan izar. Izar untuk menutupi bagian bawah, sedangkan rida menutupi bagian atas. Seperti orang pakai pakaian ihram itu hullah itu. Atau seperti inilah ya. Ada baju, ada celana, ini namanya hullah. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir ungkapannya Al-Bara' mengatakan ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Kata Al-Bara', aku belum pernah melihat sesuatu apapun yang melebihi keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Bara' bin Azib yang sudah lama hidup, berpuluh tahun dia hidup, selama hidupnya dia banyak melihat apa saja dia lihat yang indah-indah. Kata dia, belum pernah aku melihat sesuatu yang seindah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dibandingkan dengan apa yang pernah dia lihat, Rasulullah yang paling indah.
Di sini beliau tidak mengatakan ma ra'aitu insanan, aku belum pernah melihat manusia seindah Rasulullah. Bukan manusia. Syai'an. Syai'an itu umum, mencakup manusia dan selain manusia. Beliau pernah lihat manusia, banyak dia temui manusia, orang-orang hebat, orang-orang yang dikatakan ganteng dan sebagainya. Tapi bukan manusia saja, dia juga pernah lihat intan, permata, matahari, bulan, itu semuanya syai'an, masuk dalam kategori syai'an. Semua sudah saya lihat, segala sesuatu sudah saya lihat. Apakah manusia, apakah batu-batu mulia, benda-benda langit yang indah-indah dia sudah lihat. Tapi belum pernah dia melihat orang ataupun benda yang seindah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pernyataan yang jujur dari seorang sahabat yang mulia Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keindahan Rasulullah, kecantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesempurnaan ciptaan Allah pada dirinya itu melebihi segala keindahan yang ada. Karena memang ini adalah hamba Allah yang diistimewakan dengan fisiknya dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akhlaknya yang mulia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang keempat, ini yang terakhir untuk pertemuan hari ini, sedikit saja. Disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, haddatsana Mahmud ibnu Ghailan, telah bercerita kepada kami Mahmud bin Ghailan. Qala, ia berkata, haddatsana Waqi', telah bercerita kepada kami Imam Waqi'. Qala haddatsana Sufyan, telah bercerita kepada kami Imam Sufyan. An Abi Ishaq, dari Abi Ishaq, anil Bara' ibni Azib, dari Al-Bara' ibni Azib radhiyallahu anhuma. Qala, ia berkata, ma ra'aitu min zi limmatin fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahu sya'run yadribu mankibaihi ba'idu ma bainal mankibain lam yakun bil qasiri wala bit tawil. Sini dia katakan, belum pernah aku melihat orang yang memiliki limmah. Limmah seperti kita sebutkan tadi, rambut yang panjangnya itu melewati cuping telinga, yang memakai pakaian merah, yang lebih bagus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum ada orang yang seperti itu yang melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia ceritakan, lahu sya'run yadribu mankibaihi, dia memiliki rambut yang menyentuh kedua bahunya, rambutnya sampai ke bahu. Ba'idu ma bainal mankibain, bahunya bidang, datar dan jauh jarak antara dua bahunya, itu kanan dan kiri. Lam yakun bil qasiri wala bit tawil, dan beliau tidak pendek dan juga tidak terlalu tinggi. Saya rasa riwayat yang keempat ini juga riwayat Bukhari Muslim, juga riwayat Al-Imam At-Tirmizi, sama dengan apa yang telah disampaikan sebelumnya, baik pada riwayat Al-Bara' maupun pada riwayat Anas ibnu Malik radhiyallahu anhum ajma'in. Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah, demikian pengajian kita untuk hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat kepada kita. Semakin hari kita semakin mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.